Hai entusias, selamat datang di dapur saya. Saya Degan Septoaji. Selama 4-5 bulan terakhir ini, banyak teman-teman pada menghabiskan waktu di dapur atau di sekitar dapur. Nah, membuat saya juga sangat bermotivasi untuk membagikan tips-tips tentang dan di seputar dapur. Pertama yang akan saya bahas adalah teknik yang sangat dekat dan sering digunakan oleh masyarakat Indonesia, yaitu boiling. Saya yakin kalian sering menggunakan teknik tersebut. Kita biasanya ngerebus banyak ya, apakah itu kentang, telur, atau misalnya kalau kita bikin mie instan. Jadi pada dasarnya teknik ini adalah masak basah di mana makanannya direbus di dalam air sampai titik didih 100 derajat. Yang perlu diperhatikan di dalam metode ini adalah kalian harus lihat bahan apa yang kalian masak karena itu akan pengaruh cooking time-nya atau waktu yang akan digunakan untuk memasak bahan tersebut. Tapi saya tidak merekomendasikan teknik ini untuk memasak sayur hijau karena kandungan nutrisinya akan hilang saat kita merebus. Kalau saya pribadi, saya menggunakan teknik ini khususnya untuk masak kentang. Teknik kedua adalah steaming atau yang kita sebut mengukus. Di teknik ini kita menggunakan uap untuk mematangkan makanan. Nah, alat untuk itu kita bisa menggunakan panci, rice cooker, atau misalnya alat steamer. Banyak sekali kuliner Indonesia menggunakan teknik steam ini, misalnya membuat pepes, garang asam, atau bolu kukus. Kalau saya menggunakan kentang. Masakan yang dimasak dengan teknik steaming ini bagus untuk para entusias yang sedang menjaga kesehatan. Karena teknik ini akan mengurangi zat gizi yang terbuang saat proses masak. Teknik terakhir yang saya ingin bahas adalah frying atau fat cooking. Dari namanya sendiri kalian paling sudah tahu ini teknik menggoreng. Sebetulnya menggoreng ada banyak caranya. Yang saya mau kasih lihat hari ini adalah deep frying dan pan frying. Apa sih bedanya? Yang paling sering dilakukan oleh kita di rumah adalah pan frying. Jadi teknik memasak ini intinya adalah minyaknya hanya sampai setengah bahan. Kedua, hanya sisi bawahnya bahan yang akan kena panasnya. Hasil gorengan dari metode ini jadi lebih lembut dan tidak terlalu garing. Kira-kira entusias biasa goreng apa dengan metode ini? Tahu goreng, tempe goreng, telur ceplok, atau kentang? Selain pan frying, ada juga metode lain yaitu deep frying. Nah, di metode ini minyaknya jauh lebih banyak di mana makanannya akan terendam dalam minyaknya. Untuk hasil makanan yang menggunakan metode deep frying ini biasanya masakannya luarnya renyah, dalamnya lembut. Yang paling umum adalah kentang goreng. Gimana cara buatnya? Pertama, dengan minyaknya tidak terlalu panas, kita deep fried atau menggoreng kentangnya sampai dia setengah matang, lalu kita keluarkan, diistirahatkan, kemudian minyaknya dipanaskan lebih panas lagi, lalu kentangnya dikembalikan ke minyaknya dan digoreng sampai kecoklatan, lalu diangkat, siap disajikan. Bedanya dengan pan fry, kalau kita menggunakan metode deep fry, makanannya tidak harus dibolak-balik karena sudah direndam dengan minyak. Tapi untuk beberapa bahan makanan seperti ikan atau ayam, kita harus sesekali ngecek supaya matangnya itu rata. Yang harus diperhatikan dengan metode ini, setelah masakan matang, saya sarankan untuk ditiriskan dulu sebelum dikonsumsi. Itu tips teknik memasak dari saya kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk entusias semua. Kalau masih ada yang bingung dan ingin nanya-nanya, boleh banget langsung ke kolom komentar atau DM ke Instagram saya @deganseptoaji. Thank you for watching dan selamat berkreasi di dapur. Bye!